Kita akan sama-sama merayakan tahun 2023. Kalau itu baik buat Anda, itu menunjukkan betapa besar Tuhan dalam kehidupan Anda. Kalau belum selesai, mungkin hidup Anda merasa belum menikmati sesuatu, tunggulah, Tuhan belum selesai dengan Anda dan kita semua. Akan ada sesuatu cerita bagaimana Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita setiap kita. Amin. Yuk kita sama-sama baca satu ayat yang kita akan bacakan dari Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 2. Bersama kita baca ya, Mazmur 136 ayat 1 dan 2. Sama-sama yuk. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih ya Tuhan. Kami belajar untuk melihat 2023 sebagai tahun di mana Engkau Tuhan menyertai kami semua. Hal yang baik, hal yang kurang baik, hal yang menyenangkan, hal yang kurang menyenangkan. Kami terima sebagai suatu hal yang baik dalam kehidupan kami karena Engkau setia dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan hari ini untuk memuji dan meninggikan nama-Mu lebih dari sebelumnya Tuhan. Kami ingin tahun 2023 kami menutup dengan hati yang penuh ucapan syukur. Menghadapi tahun 2024 dengan hati yang penuh pengharapan. Akan kasih setiamu, akan rencanamu yang baik dan indah dalam kehidupan kami semua. Kami siap Tuhan untuk berikan yang terbaik. Berkati kami hari ini Tuhan, hati yang penuh sukacita dan hati yang penuh ucapan syukur. Biar meluap dari hati kami semua. Semua yang percaya katakan, amin. Are you ready to praise God? Come on. I praise in the valley, I praise the mountain. Let's get it. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, I praise when surrounded. Sing it together. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I live, come on. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. We'll sing it out. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. Come on. I praise 'cause I know You're still in control. My praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than a sound. Yeah. My praise is a shout that brings Jericho down. We're gonna sing as long as I'm breathing. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. What's it pray? Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Everyone, let's clap our hand in the air. Sebagai tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan dan percaya akan setiap kasih dan kebaikannya. We can praise Him no matter what, because He's good and He's faithful. Come on, praise His sovereign. I praise 'cause You're sovereign, praise 'cause You reign, praise 'cause You rose and defeated the grave. I praise 'cause You're faithful, praise 'cause You're true, praise 'cause there's nobody greater than You. One more, come on. I praise 'cause You're sovereign. Praise 'cause You reign, praise 'cause You rose and defeated the grave. I praise 'cause You're faithful, praise 'cause You're true, praise 'cause there's nobody greater than You. Praise the Lord, oh my soul. Let's live in our soul. Praise the Lord, oh my soul. Quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Let's get
quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise. Praise the Lord, oh my soul. Hey! Let's jump for God! Because He's faithful! Because He's true! He reigns! He reigns in our life! Come on! Amen, go with me! Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. Praise the Lord. let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord! praise the Lord. Praise the Lord! Come on! That has breath praise the Lord. Praise the Lord. We're gonna sing His love is never out giving up on us. Come on. Your love is relentless, God. I'm gonna sing it. Salvation sounds a new beginning. Hey. As distant hearts begin believing, redemption's speed is unrelenting. Your love goes on. Your love goes on. Everyone, go together. When the world gives way, you carry us with your endless grace. You cover us. Sing together. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Oh. Are we gonna sing and dance for God? This is the day. Sing it, you believe Your it. love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Amen. Let's clap our hands. Let's celebrate Him because His grace has set us free. His grace is true. Come on, let's sing this. Tear into the veil of darkness, breaking every chain. You set us free, fighting for the farthest heart. You gave your life for all to see. Tear into the veil of darkness, breaking every chain. You set us free, fighting for the furthest part. You gave your life. And we're gonna jump and sing for God. And singing. His love is never giving up on us. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Jesus. Your love is relentless. Your love is relentless. Let's sing. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is Give it a relentless. go together. Your love is relentless. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itulah kasih yang tidak pernah menyerah dalam kehidupan kita, saudara. Dia mengejar dari awal sampai pada akhirnya dalam kehidupan kita. And He never let go in our life. I just want to speak about loyalty, saudara. Kesetiaan. Kesetiaan kita dibandingkan kesetiaan Tuhan jauh sekali, saudara. Kesetiaan Tuhan bukanlah kesetiaan yang pasif. Kita sometimes berpikir kesetiaan itu, oh iyalah sebagai suami istri,
Sometimes I just wait here. Ketika pasangan kita melakukan sesuatu yang salah, kita menunggu. We do nothing. We expect dia yang minta maaf. We expect dia yang berubah. Kita expect semuanya dari semuanya. Tapi kesetiaan Tuhan tuh, dia aktif saudara. Dia mendekati kita. Dia mengampuni kita. Dia mengasihi kita ketika kita tidak layak untuk dikasih. Dan di akhir tahun 2023 ini, yuk sama-sama kita mengingat lagi. Mungkin banyak kejadian yang terjadi. Dan saudara mungkin gak bisa merasakan bagaimana Tuhan setia menunggu dan menolong saudara, tangannya begitu kuat menopang kehidupan saudara sehingga Anda bisa ada sampai pada hari ini. Saya tadi baru cerita di pagi hari sebelum kita akan menyanyikan lagu ini. Ketika anak saya jatuh, dia menangis keras-kerasnya. Dia gak bisa menyadari ketika papa dan mama di sebelahnya menenangkan dia. We're gonna say it's gonna be okay. We are here for you, we are here. Kita akan sediakan semuanya, obat-obatan. Bahkan kita sebagai orang tua bahkan mau menggantikan rasa sakit itu. Tapi anak kecil ini tidak bisa merasakan, anak saya tidak bisa merasakan. Dia tetap menangis sekeras-kerasnya. Is that sometimes that happen in our life? Kita fokus dengan rasa sakit kita, kekecewaan kita. Hal-hal yang kita pikir itu menjadi suatu kebanggaan, kebahagiaan yang harus kita raih. Ketika kita tidak mendapatkan, kita lupa. Dan kita merasa sakit, kita gak bisa fokus kepada Tuhan yang selalu mendampingi kita. So I just want to each one of us, 2023 ini, kita akan menghadapi 2024. Dan harta terindah dalam kehidupan saudara, apa? Adalah ketika kita tahu dan percaya dalam setiap kehidupan kita, Tuhan itu setia bersama berjalan. If you run alone, it's called race. If you run with God, it's all grace. So walk with God, run with God, and everything will fall into its place. Amen. Yuk kita tutup 2023 ini. Dan mengingat 2023, momen apa yang mungkin Anda merasa sakit, kecewa, terpuruk. Dan mintalah Roh Kudus saat ini untuk mengingatkan Anda. Bagaimana tangan Tuhan yang memoles Anda, yang menguatkan Anda, menopang Anda. Kenapa aku harus jatuh Tuhan? Kenapa anak kecil ini harus jatuh? Sehingga dia bisa belajar untuk bangkit berdiri. Dan mengatasi rasa sakitnya. Dan dia kemudian bisa berlari lebih kencang lagi. So if you, that person, never give up. If you fall, get up again. The heart will go if you walk with God. And there's hope in Jesus' name. Amen. Kasih yang kau beri, kasih yang selalu pasti. Bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Tanganmu yang bawaku ke air yang tenang, temukan kedamaian yang tak terpilih. Kau Bapa yang setia, selamanya kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Mari sama-sama kita nyanyikan bersama. Kasih yang kau beri, kasih yang selalu
pasti. Oh, bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Oh, tanganmu yang bawaku ke air yang tenang, temukan kedamaian yang tak terbilang. Kau Bapa yang setia, selamanya kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Biar mulutku dan hatiku selalu memuji-Mu, biar jiwaku dan hidupku bermegah di dalam-Mu. Biar mulutku dan hatiku selalu memuji-Mu, biar jiwaku dan hidupku bermegah di dalam. Mari kita deklarasikan. Biar mulutku dan hatiku selalu memuji-Mu, biar jiwaku dan hidupku bermegah di dalam-Mu. Kau Bapa yang setia, selamanya kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya, dan tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Mari kita ambil waktu saudara untuk mengingat sekali lagi bagaimana tangannya yang kuat yang menopang kehidupan kita. Take this moment just to worship and to remember the days in the past and for the days in the future that God will hold us strong in His hand. Let's come on, take this moment as we worship Him. Kalau kita bisa di sini sampai akhir tahun ini, itu karena kesetiaan Tuhan. Amen. Mari kita naikkan pujian, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setianya yang sungguh luar biasa. Amen. Oh, Thank you, Jesus. Kau Bapa yang setia,
sempurna. Kau tak pernah tinggalkanku sendirian. Oh, sebab Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkanku sendirian. Oh, lewati lembah kekelaman, Kau ada di sisiku Tuhan. Sebab Kau setia, sebab Kau setia Tuhan. Oh, in every season You are faithful, Lord. In every season You are close, Lord, 'cause You are faithful. Worship You, the one and only God. Oh, yes, Lord. Yeah. Ucapkan syukur kami, biar mulut kami memuji nama-Mu seumur hidupku. Biar mulutku dan hatiku selalu memuji-Mu. Biar jiwaku dan hidupku bermegah di dalam-Mu. Biar mulutku dan hatiku selalu memuji-Mu. Biar jiwaku dan hidupku bermegah di dalam-Mu. Oh, Kau Bapa yang setia, selamanya Kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Kau Bapa yang setia, selamanya Kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah berubah. Dan hari ini kami berdiri di hadapan-Mu, kami mengucap syukur. Bukan hanya dari lidah bibir kami, tapi dari hati kami. Kami mau mengatakan Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Melewati musim-musim yang mungkin tidak mudah buat kami. Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan senantiasa berjalan dan ada bersama dengan kami. Tuhan, kami berdoa
mengakhiri tahun 2023 ini. Biarlah kebenaran firman-Mu menolong kami untuk mengakhirinya dan memasuki 2024 dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami bersyukur untuk pekerjaan kami bersyukur untuk sekolah kami bersyukur untuk kuliah kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami di tahun-tahun ini Tuhan. Bapak kami bersyukur, mari jemaat Tuhan mari ambil waktu bersyukur, katakan kepada Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada hari ini, kami tahu karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa berdiri hari ini tempat ini Tuhan, nyata bukti kasih-Mu yang besar. Terima kasih. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Berbicara Tuhan, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, menguatkan kami, menyegarkan kami, menghibur kami, memperteguh kami Tuhan di dalam Engkau. Biarlah firman berbicara buat setiap kami, baik kami mendengar maupun hamba yang menyampaikan. Kami percaya Kau sedang bekerja di tengah-tengah kami dengan cara yang dahsyat. Berdoa buat teman-teman kami yang lagi ada di perjalanan, mungkin mereka sedang berlibur, yang sedang bersama-sama kami secara online. Kami percaya jamaah Tuhan juga ada di tempat dimanapun Kau berada hari ini. Kami percaya apa terjadi di tempat ini akan melawat Tuhan yang sama, melawat Engkau dimanapun Kau berada. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum Anda duduk, kasih salam kiri kanan. Kasih toast. Thank you volunteer. Hari ini kita bersama-sama berkumpul. Wow, sungguh sukacita besar. Silakan duduk. It's good to be home gitu ya. Sedang bisa ada di rumah Tuhan di penghujung tahun tanggal 31 Desember 2023. Selamat datang, mungkin baru yang pertama kali hadir di tempat ini, saya menyambut Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dan juga mungkin Anda yang dari luar kota sedang berkunjung ke Surabaya, welcome home gitu ya. Saya menyapa Anda selamat datang. Mungkin yang sedang berlibur, sudah pulang, seneng ya kumpul kembali di tempat ini. Sukacita besar bisa berkumpul. Saya kemarin ambil waktu liburan cuti sebentar 12 hari. Senang hari ini bisa berkumpul dengan kita dan kita sama-sama akan dengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam tahun ini pastinya kita semua melewati banyak hal gitu ya. Pasti gitu ya. Kita selama 1 tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember ini. Ada keberhasilan, ada tantangan mungkin, ada sukacita pastinya. Dan mungkin sebagian kita mengalami duka cita di tahun ini. Ada konflik yang terjadi di rumah tangga kita, di pekerjaan kita mungkin. Ada ujian dan lain sebagainya. Tahun ini kita lewati dan biasanya akhir tahun ini kita selalu kayak flashback gitu ya. Mengingat kembali gitu sampai hari ini. Dan mungkin ada rencana-rencana yang belum terrealisasi. Ketika kita di awal tahun bikin rencana, sampai hari ini belum ada yang terrealisasi gitu ya. It's okay, masih ada kesempatan. Ada yang mungkin perlu dirayakan, ada sesuatu yang perlu dirayakan, ada yang kuliahnya selesai dirayakan, ada yang dapat pekerjaan baru, ada yang dapat rumah baru, mungkin ada yang mendapatkan mobil baru, mungkin ada hal-hal yang bisa dirayakan di tahun ini. Atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ada hal yang perlu diimprove dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau katakan kepada teman-teman, melewati banyak musim, banyak hal. Satu hal yang pasti, banyak mungkin gak ada ketidakpastian, tapi satu hal yang pasti, Yesus Kristus mengasihi dan setia dalam hidup kita, amin, amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Yang pasti cuma satu, Yesus Kristus mengasihi kita dan setia di dalam kehidupannya kita. Dia setia dari semula, dari sejak awal, dia setia memegang perjanjiannya, dan dia mengasihi kita konstan, senantiasa. Dia tidak menunggu kita berbuat baik baru dia sayang sama kita. Dia mengasihi kita apa adanya kita. Dan di tahun ini sebelum kita mengakhirinya, saya rindu belajar gitu ya. Kita sama-sama akan belajar, tapi sebelum itu ada 2 hal penting. Yang pertama, kita akan doa puasa bersama 21 hari, kita akan mulai tanggal 4. Jadi
bukan tanggal 1, tapi tanggal 4 gitu ya. Jadi aman yang pergi-pergi masihan. Tanggal 4 kita akan mulai doa puasa 4 sampai 24. Saya berharap, kami pastoral berharap semua leader jemaat boleh bersama-sama mengikuti karena ini kegerakan yang luar biasa. Seluruh IFGF, seluruh dunia akan melaksanakan ini 21 hari. Nanti linknya, devotion semua sudah ada, sudah disiapkan ya. Tinggal klik link begitu. Nah, kalau perlu apa-apa bisa ambil dari Instagram kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah di tahun depan 2024 kami mengundang begitu ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan semuanya teman-teman di sini. Kalau mau ikut doa bersama, kita rindu doa bersama pagi 7:30 sampai 8:15 gitu ya. Mungkin Anda rindu gitu ya untuk datang lebih pagi dan kita berdoa. Teman-teman pendoa sudah setia bertahun-tahun berdoa pagi. Tapi saya rindu setiap kita ikut terlibat di dalamnya. Kalaupun kau belum pelayanan gitu, pastor aku belum pelayan tapi aku mau berdoa. Mari saya undang 7:30 setiap minggu di Playhouse di bawah gitu ya. Ada teman-teman pendoa dan kita sama-sama berdoa. Luangkan waktu sebentar kita 7:30 sampai 8:15 gak lama kita akan berdoa bersama-sama di tempat ini. Mari saya undang semuanya ya, 2 hal itu penting. Dan menutup series kita, menutup tahun ini kita akan bersama merenungkan, mengucap syukur, berserah dan percaya kepada pimpinan dan pertolongan Roh Kudus dalam kehidupannya kita. Kita udah belajar gitu ya, real love, kemudian kita udah belajar love like Jesus, love my neighbor, love never fail. Dan hari ini judul khotbah saya, His love endures forever. Kita akan belajar dari satu pasal di dalam Mazmur 136. Mazmur 136, Anda bisa catat gitu ya. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. 26 ayat yang akan kita baca bersama-sama. Mazmur 136 ini disebut sebagai Halel Agung gitu ya. Halel ini bahasa Ibraninya adalah pujian, doa dalam agama Yahudi gitu. Dalam Mazmur ini disebut Halel Agung, dalam liturgi Yahudi dibacakan saat makan dalam Paskah Yahudi. Halel Agung ini, Mazmur 136. Dan sejumlah referensi waktu saya baca gitu ya, mencatat bahwa Mazmur ini dipakai bersaut-sautan di dalam ibadah seperti pujian gitu ya. Jadi dalam 26 ayat ini perlu diperhatikan ada 26 kalimat pernyataan, ada 26 kalimat yang sama di bawahnya yang berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Seperti pujian gitu yang dinaikkan. Nah, Mazmur ini sebuah Mazmur pujian yang memuji kebesarannya Tuhan dan kasih setia Tuhan. Bukan hanya pujian teman-teman, bukan hanya pujian, tetapi juga sebuah historical testament, sebuah perjanjian sejarah yang luar biasa, Mazmur 136 ini. Dan juga sebuah theological declaration, sebuah deklarasi teologi yang besar dan powerful expression, sebuah ekspresi yang luar biasa tentang ucapan syukur dan iman yang besar di dalam Mazmur 136. Saya berharap kita semua mengikutinya gitu ya, mengikutinya dengan baik. Dan pengulangan ini sebanyak 26 kali ini, kenapa gitu ya? Kadang-kadang pengulangan itu membuat kita bosan. Saya rindu hari ini Anda nggak ada yang bosan. Karena sesuatu yang penting dituliskan. Pengulangan bagian tersebut sebanyak 26 kali ini menegaskan bahwa kasih setia Tuhan, kasih setia Allah kepada umatnya itu selalu diulang-ulang teman-teman. Kasih setia Tuhan itu diulang-ulang dalam kehidupan kita. Terus berlangsung dari awal sampai akhir, terus berlanjut, terus berkelanjutan. Kasih setia Tuhan. Bahwa kasih setia Allah terhadap umatnya itu selalu sama. Tidak pernah berubah selama-lamanya. Penting kita tahu kenapa diulang-ulang. Mari kita baca gitu ya. Kita baca ayat 1, 2, 3 dulu. Saya akan baca statement awalnya. Anda semua yang di sini membaca bagian yang keduanya. Siap? Seperti yang dilakukan ketika di zaman dulu gitu ya. Menaikkan pujian ini. Mari. Saya akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jemaat. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan.
Amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kita mengulang ini justru mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan kepada kita masih tetap berlangsung. Dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Oleh sebab itu kita bisa memuji Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa menaikkan pujian ini bersama-sama. Mazmur 136 bagi 3 bagian yang kita akan pelajari pada hari ini. Bagian yang pertama, yang tadi kita baca, ayat 1 sampai dengan 3. Dikatakan di sana, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia Tuhan. Because God is God. Bukan bersyukur karena kebaikannya, tetapi bersyukur karena Dia Tuhan. Dia Tuhan. Keluaran 3:14 waktu Tuhan bilang sama Musa, I am who I am. Dia Tuhan yang besar. Karena Dia Allah, Dia tidak berubah, maka kasih-Nya tidak berubah. Amin. He is God. He is the God of gods. He is the Lord of Lord. Dia Tuhan. Segala Tuhan. Dia Tuhan. Segala Tuhan dan Dia Allah, segala Allah. Dari bagian yang pertama ini kita akan belajar satu hal. Remember who God is. Remember. Ingat siapa Tuhan kita. Supaya kita tidak dibingungkan dengan banyak macam hal yang terjadi. Tapi kita tahu siapa Tuhan kita. Bukan karena Anda rajin ke gereja, tetapi kita punya hubungan yang baik, relationship sama Tuhan. Karena kita tahu siapa Tuhan. Know and remember who God is. Pertama, ayat 1 sampai 3. Masih sama saya? Amin? Amin? Tegang gitu ya. Saya yang di atas yang tegang. Karena waktu saya mempersiapkan ini, Tuhan begitu banyak berkata, menceritakan tentang kebaikannya. Dan Dia nyatakan sungguh-sungguh Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, dan Dia Tuhan. Kita lanjut, bagian yang kedua, tadi bagian yang pertama, ini bagian yang kedua, ayat 4 sampai ke 9. Teman-teman gak usah baca, ada di sana gitu ya. Ini ayat 4, 5, 6, 7, 8, 9, bagian yang kedua. Dikatakan di sana, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaannya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, matahari yang menguasai siang, bulan dan bintang untuk menguasai malam. Dan setiap ayat ini, semua katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, bagian yang kedua kita belajar bahwa Dia Tuhan pencipta. Dia Tuhan pencipta. Dia menciptakan segalanya. Ayat ini menceritakan tentang kebesaran Allah dalam memelihara umatnya. Dia menyatakan kebesarannya. Dan kita perlu mengucap syukur kepada Allah untuk segala perbuatan yang ajaib dan besar. Dia menciptakan, tadi kita baca, menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang dan semuanya. Dan Dia menciptakan kita. Dia Allah pencipta. Dan kita ini ciptaannya. Sungguh hal yang luar biasa. Mari, ingat gitu ya. Ingatlah, remember, poin yang kedua. Kalau tadi yang pertama kita belajar remember who God is. Katakan sama-sama, remember who God is. Yang kedua, remember what God has made. Apa yang Dia buat. Apa yang Dia buat. Kadang kita lupa bahwa Dia pencipta. Kalau kita mungkin berapa yang tadi saya bilang gitu ya, berapa waktu kemarin udah 12 hari, 9 hari saya ada di Nusa Tenggara. Holiday sekalian melayani Tuhan. Dan ketika ada di tempat-tempat itu, saya berdiri di pinggir pantai, begitu saya lihat panas sih gitu ya. Tapi ketika saya ada di sana ada fotonya. Ini saya bukan fotografer, tetapi ketika saya ambil foto ini, betapa cantiknya. Ini nggak ngambil di Google gitu ya. Ini foto saya sendiri. Dan saya mau kasih tahu gitu loh. Kalau kita berada di tempat dan suasana mungkin seperti ini, kita bisa melihat betapa besarnya Tuhan. Dia menciptakan langit, bumi dan segala isinya.
dari pagi sampai malam. Tidak ada yang kita tidak bisa syukuri. Look around. Do not miss the beauty. Dikatakan the beauty that God give us daily. Dari pagi kita buka mata, sampai malam kita tutup mata istirahat. Perlu kita ingat, Dia Tuhan Pencipta. Sebelumnya saya pergi ke Jakarta sempat ke akuarium gitu ya. Kami sekeluarga senang banget ke akuarium. Ada orang Jakarta di sini. Kami senang ke akuarium. Kami bisa berlama-lama di akuarium gitu ya. Bisa berjam-jam duduk. Kemudian kita bisa melihat seluruh binatang-binatang. Dan ketika saya melihat setiap binatang yang ada di sana, betapa besar Tuhan kita. Kita melihat penciptaannya begitu luar biasa. Bisa ada garis-garis, bisa ada polkadot di situ, bisa macam-macam gitu ya. Ubur-ubur itu bisa, ubur-ubur yang kita makan enak itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang panjang. Ikan itu begitu banyak macamnya. Waktu kita ada di sana, kita bisa ngelihat Tuhan, Engkau sungguh besar, Engkau pencipta. Siapakah kita? Terlalu kecil gitu ya. Terlalu kecil kita ini di hadapan Tuhan, tapi begitu Dia mengasihi kita. Yang kedua, remember. Ayat ini, Mazmur 136 ayat 4 sampai 9, mengingatkan kita bahwa Dia Allah pencipta. Amin. Dia Allah pencipta. Kita lanjut bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ayat 10 sampai 25. Ada di sana gitu ya. Tuliskan di situ. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. 10 sampai 25 ini bicara tentang pembebasan, keselamatan bagi bangsa Israel. Katakan di sana, kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, dikatakan di sana. Kepada Dia yang membelah laut Tebrau menjadi dua belahan dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Tebrau. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar dan membunuh raja-raja yang mulia, Sihon raja orang Amori, Og raja orang Busan, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka kepada Israel hambanya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita dan membebaskan kita daripada lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Semua jemaat katakan, wow. Ayat ini 16 ayat menceritakan tentang perjalanan Israel. Itulah bagaimana mereka dibebaskan dari bangsa Mesir, keluar sampai kepada tanah Kanaan. Perjalanan yang demikian luar biasa. Tuhan menyertai dalam setiap waktu sampai ke tanah Kanaan. Kalau Anda baca Alkitab kita, banyak cerita, banyak story di sana yang membuat kita kagum akan apa yang Tuhan kerjakan. Satu tadi, remember who God is. Dua, remember what God has made. Yang ketiga, kita belajar remember apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Remember what God has done. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita dulu mungkin hidup kita sebelum kenal Tuhan. Hidup kita mungkin berantakan. Setelah kenal Tuhan jangan tetap berantakan ya teman-teman. Harus makin lama makin menyerupai Kristus gitu ya. Sebelum kita kenal Tuhan, perjalanan kehidupan kita melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Remember, kasih dan kebenarannya, kebesarannya dinyatakan melalui karya keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Dan kita menerimanya. Bulan ini kita merayakan kelahirannya, enggak lepas kelahirannya, kematiannya, dan juga kebangkitannya. Dia membebaskan kita dari perbudakan dosa, teman-teman. Dia membebaskan kita, memberikan kepada kita keselamatan dan kehidupan kekal. Ini pasti. Pasti. Mazmur 136 mengingatkan kita.
siapa Tuhan, apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan dalam kehidupan kita. Dan ditutup Mazmur ini, ayat yang ke-26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Semua katakan, untuk selama-lamanya kasih setia. Saya berharap 26 kali kata-kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu nempel dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita mungkin bisa nulis gitu ya, perjalanan. Mungkin tadi yang digambarkan peta itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kita bisa isi dengan kehidupan kita. Waktu saya menyiapkan ini gitu, saya ingat kembali perjalanan kehidupan saya. Wow, dulu waktu masih kerja ilegal gitu ya di Amerika. Saya pernah ada satu masa kerja di pabrik begitu. Kerja naruh botol. 1 hari 8 jam begini terus. Sampai pulang tidak bisa ditekuk tangannya. Tidur itu sampai begini gitu ya. Kalau ditekuk sakit. Tiba-tiba kemarin malam Tuhan ingetin perjalanan kehidupan kita. Mungkin kadang-kadang sukacita, wow saya dapat anak yang kedua. Wow kadang-kadang kehidupan kita ada di bawah lembah kekelaman, ada di atas. Tapi di setiap waktu ini, Tuhan itu setia. Dia jalan bersama dengan kita, melewati musim-musim yang sulit. Mungkin Anda bisa bikin PR gitu ya, ditulis di rumah nantinya. Saya sempat nulis gitu ya, saya nulis, aku bersyukur lahir di tengah-tengah keluarga yang mengenal Tuhan. Aku diberkati dengan pendidikan yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Melewati masa-masa kelam, Tuhan memberikan kepadaku damai sejahtera melampaui pemahamanku. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Melalui kegagalanku Tuhan mengajarkan sesuatu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam masa kegembiraan aku tahu dia merayakan bersama dengan aku. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku diizinkan punya anak-anak yang baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mungkin Anda bisa tulis nanti di rumah. Perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa kita syukuri teman-teman. Tidak ada yang tidak bisa kita syukuri. Biasanya kita ingat yang buruk gitu ya. Biasanya kita selalu ingat yang buruk. Ada banyak yang bagus dalam 1 tahun ini yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tapi ada 1 atau 2 yang kita mungkin mengalami lembah kekelaman. Tapi kita ingatnya yang lembah kekelaman itu sepanjang tahun. Kita mulai tulis kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kok, kalau Anda belum bisa menikmati, kalau Anda belum bisa mengalaminya, artinya belum selesai, masih panjang nih gitu. Jangan give up. Tapi Anda bisa tulis, saya percaya pasti ada 1, 2, 3 kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Paling tidak, ketika kita bangun pagi, kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita bisa berdiri, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang bisa kita patut syukuri teman-teman. Itu kita bisa patut syukuri. Mazmur ini menolong kita untuk mengingatkan bahwa kita perlu mengucap syukur dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita melalui Mazmur ini 136. Ayo gitu ya. Ingat siapa Tuhan. Dia pencipta. Ingat apa yang sudah dia kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau dia setia kepada umat Israel sampai hari ini. Dia tetap setia dalam kehidupan kita. Wow, saya akan menutup dengan ini. Beberapa waktu yang lalu saya bilang saya pergi dan Kesha menulis ini gitu ya. Dia menulis sebuah quote di sana. Dia tulis begini, ada di situ. God stays the same. He's a faithful God. He's the same God the day we were born, the same God that is with us through tough season, and the same God present and working saat ini juga. Dia kemarin sharing itu, melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya, transisi ketika kuliah. Dan dia nangis-nangis di kamarnya dia. Meskipun anak hamba Tuhan gitu ya, dia melewati musim-musim yang gak gampang. Ketika di musim-musim berat dia tahu, dia sampai nulis ini, dia bilang,
Tuhan yang sama ketika dia lahir, Tuhan yang sama di kamarnya ketika dia nangis-nangis sama Tuhan, Tuhan yang sama ada di tempat ini. Tuhan yang sama menyertai kita. Tuhan yang sama yang berjalan dari waktu ke waktu sampai akhir tahun ini. Tuhan yang sama akan menyertai kita di musim-musim kehidupan kita. So, renungkan baik-baik Mazmur 130. Kau baca lagi di rumah. Kau katakan, kau baca lagi gitu ya. 26 kalimat ini pernyataan, 26 kata-kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya yang tidak pernah berubah. Renungkan sebuah pujian yang dinaikkan karena kebesaran dan keperkasaannya Tuhan. Sejak semula kasihnya kepada kita tidak pernah berubah. Amin. Semua katakan amin. Kasihnya selalu pasti, lagu tadi yang kita naikkan. Dia ada di masa bahagia kita. Dia ada di masa-masa sulit kita. Dia ada di dalam setiap kehidupan kita. So hari ini saya mau mengajak kita semua menutup tahun ini. Menutup tahun ini dan mengatakan bersama-sama, no matter what we are facing today, no matter what challenges and obstacle in our lives, apapun yang kita akan hadapi, tantangan, rintangan, no matter what problems we have, masalah apa yang kita akan hadapi, yes kita tidak tahu 2024. No matter what happen, remember, His love endures forever. Ingatlah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 26 kali diulang. Dan saya percaya ini mengingatkan kita teman-teman. 3 bagian yang kita pelajari hari ini. Ayat 1 sampai 3, ayat 4 sampai 9, 10 sampai 26. Bicara tentang Dia. Praise Him. Hari ini saya mau mengajak kita untuk memuji-muji Tuhan. Praise Him. And don't forget what He has done for us. Praise Him. Gak ada yang gak bisa kita syukuri. Hari ini kita mau mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Praise Him, praise Him. Bangkit berdiri. Praise Him. Kita akan menyembah Dia, kita akan menari, kita akan melompat. It's okay, gitu ya. Ambil kesempatan ini. It's okay. Semuanya kita mau menari, memuji bagi Tuhan. Praise Him, praise Him, praise Him. Pujilah Tuhan karena kebesarannya. Pujilah Tuhan sebab Dia Allah. Pujilah Tuhan, Dia Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Praise Him karena Dia faithful. I praise because you are faithful. I praise because you are true. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign. Bentar. Sebentar saya mau mengajak sesuatu yang baru buat teman-teman. Jumping sedikit yuk, jumping sedikit. Jumping sedikit, come on, come on, come on. Yang di atas, kalau Anda tidak bisa goyang, lompat sedikit dari tempatmu, lompat sedikit. Praise Him, praise Him, praise Him. Yay! Oh, katakan. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Semua yang di sini bernafas, semua yang di sini bernafas kan? Ambil nafasmu, tarik dan lepaskan. Let everything that breathe and praise the Lord. Amen. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
the Lord. Praise the Lord. Tuhan terima kasih. Hari ini kami memuji-muji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami mengakhiri tahun ini. Mazmur 136 mengingatkan kami betapa besarnya Engkau Tuhan. Ingatkan kami siapa Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Ingatkan kami Engkau adalah pencipta. Menciptakan langit bumi dan segala isinya. Ingatkan kami apa yang sudah Engkau buat Tuhan. Melepaskan bangsa Israel, membebaskan mereka masuk ke tanah Kanaan. Membebaskan kami orang berdosa. Terima kasih untuk karya-Mu yang besar Yesus Kristus. Mau lahir, mau mati dan bangkit buat kami. Membawa kami dari gelap kepada terang yang ajaib. Membawa kami memasuki kehidupan yang sungguh-sungguh indah bersama dengan Kau Tuhan. Biarlah Mazmur ini mengingatkan kami terus-menerus 26 kali diulang-ulang Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami tidak pernah berubah. Tuhan, aku berdoa biarlah firman-Mu mengingatkan kami. It's very simple, tetapi membuat kami mengakhiri tahun ini dengan penuh percaya. Tuhan yang sama, yang menolong kami melewati musim-musim kami. Tuhan yang sama akan berjalan memegang tangan kami memasuki 2024. Tuhan, kami berdoa. Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lord I pray, Lord I pray, Lord I pray in the name of Jesus. Lord I pray. Mari Tuhan, mari Tuhan. Kami mau ambil waktu sebentar. Berbicara buat kami Tuhan. We thank you Lord Jesus. Kami merespon akan firman-Mu hari ini ya Bapa. Tidak ada yang tidak bisa kami syukuri Tuhan dalam kehidupan kami. Pasti ada. Pasti ada Tuhan. Dan ketika kami merasa Engkau jauh, kami merasa sendiri, kami merasa Tuhan hidup kami mungkin banyak sekali tantangan di depan kami. Tuhan tolong kami untuk mengerti bahwa tangan-Mu yang kuat senantiasa memegang tangan kami. Tidak sekali-kali kami ditinggalkan. Tidak sekali kami tergeletak Tuhan. Kami pegang janji-janji-Mu ya Tuhan, Allah yang hidup. Terima kasih mengingatkan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa biarlah kami bulan ini kami belajar tentang kasih. Dan kasih itu kami terima. Kami mau mengasihi Tuhan dan kami mau mengasihi sesama kami. Kami mau belajar Tuhan untuk gak cuma bulan ini, tapi dari hari ke hari kami. Kasih setia-Mu yang besar memampukan kami untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan. We thank you Lord Jesus. Hati kami sukacita, Tuhan beserta kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami menerima segala hal yang baik daripada-Mu, sebab Engkau baik adanya. We thank you Lord Jesus. We thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk, kita akan sama-sama melihat Seed News. Memasuki tahun 2024, AFGF secara global mengadakan doa puasa 21 hari. Mari kita ambil waktu bersama untuk melakukan doa puasa pada tanggal 4 sampai 24 Januari. Thank you Pastor Lina untuk menyampaikan pesan Tuhan. Di akhir penghujung tahun 2023 kita bisa merasakan kebaikan Tuhan bahwasanya kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Dan dari lubuk hati kami yang terdalam, para pastoral team di tempat ini, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap volunteers yang sudah sama-sama melayani bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya percaya setiap minggu kita butuh sekitar 100 volunteer setiap kali. Dan minggu depan kita akan kembali 2 kali ibadah, dan kita akan beribadah jam 8.30 dan 10.30. Buat Anda yang pertama kali,
Kami mau welcome Anda, selamat datang di rumah Tuhan di IFGF di Surabaya. Welcome Pastor Ansela, Jack, dan juga papanya dari IFGF Jakarta. Welcome dalam rumah Tuhan di IFGF Surabaya, di Your Family in Surabaya. Dan setiap Anda yang baru pertama kali, let's come to Connect Team di lantai 1, supaya kita bisa melayani Anda dengan baik. Dan juga Anda bisa memberikan persembahan secara online melalui QRIS dan melalui transfer. Dan juga ikuti terus sosial media kami di IFGF Surabaya, @IFGF Surabaya. Dan saya berdoa hari ini, hari terakhir di tahun 2023 ini, kita mau sama-sama kita memberikan ucapan syukur kita yang terbaik, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Kalau boleh yuk kita sama-sama bangkit berdiri gitu ya. Saudara, ada yang tanya, Pastor, hari ini apakah ada ibadah pergantian tahun? Saya katakan kami di IFGF Surabaya di akhir tahun kita sedang ambil waktu gitu ya. Ambil waktu untuk doa bersama keluarga. Dan saya tadi ngobrol sama istri saya, apa sih kalau kita ngumpul keluarga, kebetulan kami empty nesters tinggal berdua, satu nanti sama anak-anak kami video call. Tapi ini yang saya mau lakukan, kalau Anda berdoa bersama dengan keluarga nanti malam jam 12 kurang 15, jam 12 kurang setengah jam. Yang pertama yuk ikuti Mazmur 136 ini, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, itu yang pertama. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan mulai Januari sampai Desember ini. Apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita dan Tuhan akan kerjakan di tahun 2024 ini. Yang kedua saya tulis di sini, yuk belajar untuk kita bisa memikirkan things to let go and things to let's go. Saya sempat kemarin waktu olahraga pagi hari saya berpikir, oh iya ya, 2023 ini ada banyak hal yang gak perlu dibawa masuk 2024. Salah satunya adalah lemak dan gula waktu perayaan Natal. Karena itulah tanggal 4 Januari kita mulai dengan doa puasa. But serius, ada hal-hal yang Anda gak perlu bawa masuk ke tahun 2024. Kepahitan Anda, rasa marah Anda, sifat-sifat yang lama. Tapi Anda catat apa yang Anda harus keep di tahun 2024 ini. Dan yang terakhir, saya mau kita sama-sama berdoa malam ini tadi bersama dengan keluarga. Hal apa yang Anda perlu belajar? Things to learn, things to unlearn. Anda sudah belajar tapi Anda salah belajarnya waktu itu, salah memahaminya. Atau things untuk Anda perlu relearn dalam kehidupan Anda. Dan saya berdoa Anda bisa melihat bahwa sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. 2023 Tuhan, Engkau sudah memahkotai dengan kebaikan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Engkau Allah yang gak pernah berubah. Rencana kami, jalan-jalan kami boleh gagal, tapi God's love never fails. And God's love endures forever di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk menyadari kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh let go Tuhan. Hal-hal yang gak perlu kami bawa masuk Tuhan besok di tahun 2024 ini. Ajarkan malam hari ini Tuhan kami Tuhan untuk berpikir Tuhan, apa yang Kau ingin kami kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang baru yang Kau ingin ajarkan Tuhan, tapi kami gak bisa belajar karena kami memiliki hal-hal yang lain yang pernah kami pelajari dan gak berhasil. Lord, help us untuk kami boleh Tuhan Yesus learn new things Lord. Mungkin to unlearn or relearn apa yang selama ini kami tahu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati setiap keluarga-keluarga tempat ini. Bila berkat dari Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjagai, menyertai setiap umat Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga Tuhan, setiap kepala keluarga yang ada di tempat ini, setiap orang tua yang ada di tempat ini Tuhan, setiap anak-anak yang ada di tempat ini, setiap suami dan istri di tempat ini Tuhan. Lord, I pray Tuhan Yesus Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu Tuhan. Berkat-Mu boleh melimpah Tuhan atas kehidupan kami Tuhan, menyertai. I pray for your wisdom Tuhan. Kami minta for your wisdom Tuhan selama tahun 2024 ini Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Roh Kudus boleh ada karena Engkau Allah sumber hikmat. Engkau memberikan nasihat, Engkau memberikan pengetahuan Tuhan, sehingga kami boleh melangkah 2024 dengan penuh kemenangan, alive in your calling. Thank you, we receive in Jesus name. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you, Tuhan memberkati. Happy New Year.